keistimewaan maksudnya. Ini padahal lebih enak punya gue. Welcome back to Au Moto Channel guys. Nah, masih barengan sama gue nih, Bagus Au. Dan di episode kali ini gue kedatangan seseorang yang sangat istimewa. Ada di sekitar kita, punya keunikan. Dan ya gak jarang juga ada orang yang memandang sebelah mata. Tapi di episode kali ini gue bakal buka mata dan pikiran lo. Mereka benar-benar ada, mereka kayak kita juga. Tapi mereka punya sesuatu yang mungkin gak semua orang punya. Ah, itu dia. Gue seneng banget lu bisa hadir ke sini. Sorry tuh, ada beberapa kan genre untuk cowok yang merubah penampilannya menjadi seorang cewek. Lu sendiri kalau orang bilang lu sebagai Banyak bilang simel, tapi seutuhnya simel tuh yang udah merubah semuanya. Oke. Ada rencana untuk merubah menjadi transgender nggak? Artinya kan berarti kalau simel berarti lu masih utuh cowok semua ya? Saat ini Masih. Tapi payudara? ada dikit. Oh, ada dikit. Itu gimana? Lu usaha untuk membentuk itu atau memang udah gift tiba-tiba jadi? Tiba-tiba ada dengan sendiri. Oh, tiba-tiba. Tak tahu apa-apa ya. Oke. Sejak kapan sih lu ngerasa kalau di dalam diri lu ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain? Kalau ditanya kapan, aku jawabnya Sejak kecil kah atau di umur berapa? mungkin sejak kecil. Sejak kecil. Oke, sejak kecil. Apa yang bikin lu merasa bahwa gue nih berbeda sama yang lain? Apakah karena faktor lingkungan, keluarga, atau ada trauma gitu? Nggak ada faktor apa-apa kalau gitu trauma dari keluarga. Yang pasti Atau ada perlakuan yang bikin lo trauma? Artinya gini, ada beberapa kasus mereka menjadi seperti sekarang tuh karena dulunya ada kekerasan yang bikin mereka trauma sampai akhirnya mereka berpindah haluan gitu. justru bukan itu, malah sebaliknya karena terlalu dimanja mungkin. Oh, terlalu dimanja. Nah, itu juga ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu juga punya dampak. Simpelnya begitu. Ketika seseorang terlalu dimanja, seseorang terlalu orang Sunda bilang tuh dinang-nak neng-nek gitu ya. Terlalu di telur putih, telur kuning tuh dijaga banget kalau istilah orang Sunda gitu. Jangan sampai akhirnya begitu ya. Ya. Oke. Waktu kecil tuh kan mama papa kan kerja. Ditinggal. Ah, oke. Seingat aku gedenya bareng bibit. Oh, oke, jadi sama orang lain ya. Bibit tuh anaknya cewek semua. Oke. Jadi aku ikutin mainan mereka. Oke, mainan mereka. Tapi aku gak nyalahin bibi aku ya. Pokoknya mana mungkin ya namanya anak kecil ya, apa yang ada di depannya, mainan apa yang di depannya dia mainin gitu kan. Kan anak tuh gimana orang tua, kalau orang tuanya memang mengajarkan apa, itu yang akan mereka dapatkan gitu kan ya. Lu lebih suka digodain sama cowok yang kayak gimana sih? Cowok yang nakal dan tanda kutip atau digodain sama cowok yang diam-diam suka tapi dia nggak berani nyeritain, atau to the point? Yes, yang diam-diam, dia memperhatiin tapi nggak langsung jujur dia suka sama gue. Oh gitu. Jadi memang nggak suka yang tiba-tiba nyamperin, gue suka sama lo gitu ya? Nggak. Bagian tubuh cowok mana yang paling lu suka? Nah, itu pertanyaannya menokek. Langsung to the point loh. Dada lah. Oh, dadanya. Yes. Jadi kalau lihat cowok dadanya berbongkah-bongkah tuh udah gemes gitu ya. Bikin gimana gitu. Bikin basah gitu. Basah gitu. Tapi lu suka cowok kayak gimana sih? Sebenarnya lebih suka yang dari segi postur ya. Ada yang muscle gitu ya. Udah segala macam. Atau yang biasanya tapi cowok banget gitu. Ada yang buncit misalnya, kayak gue dibuncetin. Gimana? Biasa aja tapi manly banget. Oh, manly banget. Manly banget. Berarti femininnya di sini, manly-nya di sana gitu ya. Bagian paling cantik atau paling yang lu sukai dari tubuh lu apa? Pinggang, oke. Pinggul, bokong. Itu yang paling lu suka? Aset gue itu. Aset gue. Aset gue. Tapi kalau misalnya lu ketemu cowok, terus tiba-tiba pengen kenalan sama lo gitu kan ya. Mereka tahu kalau lu simel atau mereka nggak tahu tiba-tiba lu kasih tahu? Sebagian besar rata-rata deh, dari 100% yang naksir lo gitu, kebanyakan yang tahu lu simel atau enggak? Ketipu semua. Yes. After mereka tahu lu kasih tahu, itu gimana? Selalu kasih tahu. Terus impact-nya apakah mereka kabur atau mereka stay? Ada yang stay, ada yang kabur. Oke, yang bodo amat dengan yang kabur ya. Yes. Sekarang yang stay. Lu jadikan teman atau bahkan banyak di antara mereka yang akhirnya
lu bikin lu jadi punya relationship sama dia? Teman aja sih. Teman aja. Oke. Tapi lu pernah menjalin sebuah hubungan katakanlah pacaran sama cowok? Sampai ini masih. Masih sampai sekarang? Yes. Berhubungan dengan seseorang? Yes. Sedang dalam ikatan cinta. Oh, ikatan cinta. Mas A kali ya. Ini lu lagi pacaran sama seseorang berarti? Dibilang pacaran, ya begitulah. Oke. Udah berapa lama? 5-6 tahun. Wow, 5-6 tahun. Berarti nyaman tuh. Bohongnya nih nyaman nih. Tapi so far lu 5-6 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Berarti lu nyaman ya selama ini, nggak ada hal yang istilahnya yang dia nggak suka dari lo gitu kan ya? Nyaman nggak nyaman walaupun kita long distance. Oh, long distance, bukan orang sini? Bukan. Oke. Lebih tua, lebih muda? Wah, aku nanya lebih detail. Beda dikit. Oh, beda dikit. Oke. Pertamanya dia juga sama, nggak tahu siapa Lucino atau bukan? Kayaknya tahu deh dia. Dari awal. Tapi dia emang udah cinta banget lah ya. Kalau cinta dia udah juga punya istri ya. Baiklah. Gimana dong? Berarti lu lebih lebih istimewa. Lu punya keistimewaan maksudnya. Ini katanya lebih enak punya gue. Itu dia, gimana dong? Gitu kan ya. Oke. Kalau misalnya lu datang ke mall makan atau lu beli baju, lu akan memilih ke toilet mana? Cewek apa cowok? Cewek lah. Oh, cewek. Oke, karena ada beberapa yang mereka tampilannya cewek, tapi ketika lu ke toilet, ketika lu harus fitting baju, dia ngambilnya ke cowok. Yes. Tapi lu udah ke cewek? Pernah suatu saat mau masuk ke cowok, Mbak salah Mbak, sebelah sana. Oh, oke. Berarti orang sudah melihat bahwa lu pure sepenuhnya cewek ya. Guys, selama perjalanan kamu menjadi seperti sekarang ya, menjadi seorang female, pernah ada perlakuan tidak mengenakan nggak dari orang-orang di sekitar, entah itu mungkin di lingkungan main kamu atau kamu lagi datang kemana gitu kan, ada perlakuan orang yang ini kayaknya orang nggak punya hati deh. Sempet lah, semua orang pasti mengalami semua itu ya. Ada kan nggak semua orang bisa ketipu sama penampilan aku, ada yang ngeh juga ya, mereka kadang suka ngomong bikin yang nggak enak juga. Oh gitu, lu ngapain tuh? Kalau udah kayak gini biarin aja. Diamin aja, ngapain ngurusin yang nggak penting. Itu dia. Urusin sesuatu yang penting, yang nggak penting itu jangan diurusin gitu kan ya. Karena itu bisa menjadi toksik untuk hidup kita ya. Oke, berarti kan sekarang lu udah merasa pure bahwa diri lo tuh cewek gitu seutuhnya ya, dari segi perasaan gitu kan. Kalau cewek tuh baperan, aku juga udah gitu. Banget ya, udah baperan karena dari kecil memang lingkungan cewek itu begitu dekat, alhasil mungkin sikap-sikap atau sifat-sifat cewek udah ada dalam diri lu ya. Termasuk juga untuk penampilan. Berarti lu setiap bulan ada budget khusus atau mungkin ada anggaran khusus atau ada waktu khusus untuk belanja kosmetik, baju-baju cewek gitu? Selalu di nomor satu kan, karena itu kan yang jadi apa ya, modal kita. Oke, lu pernah nanya gak sih sama pacar lu apa yang menjadikan dia suka sama lu? Perlakuan. Oke, lu tipikal yang romantis kah, manja kah, atau yang gimana? Kata dia sih ya, gue romantis dan perhatian. Makanya kalau kurang perhatian pasangannya siap-siap ya. Gue tikung gitu. Jadi jangan nyalahin yang nikung. Kalau misalnya ya kita sendiri harus introspeksi ya. Kalau misalnya kurang perhatian dan lain sebagainya, ya semua ada hukum sebab akibat gitu kan ya. Nah, kita balik lagi ke sosok lo yang sekarang sudah bisa dibilang, kalau gue sendiri kalau lihat dia pure cewek sih sebenarnya ya. Nah, keluarga sendiri tahu nggak dengan kondisi atau nerima nggak dengan kondisi lo kayak gitu? Di zaman yang sekarang nggak mungkin ya, sosial media dan keluarga aku juga nggak mungkin gaptek juga. Mungkin pernah lihat, tapi aku sampai saat ini belum berani mengungkapkan sama mereka. Tapi suka ada sindir-sindiran sih dari mereka, tapi aku belum. Gimana tuh? Ini baju siapa, ini tas siapa. Oke, tapi berarti kalau misalnya lo ketemu sama keluarga, lo penampilan berubah nggak? Biasanya kita tetap seperti ini, cuman aku nggak pakai pakaian yang terlalu mencolok kayak cewek banget. Oke. Orang tua masih ada? Masih ada. Sempat nanya atau sempat lu cerita bahkan sama orang tua? Pernah ditanya, tapi aku belum berani dan bisa jawab. Ditanya gimana? Sebenarnya perasaan kamu tuh gimana? Pertanyaan? Tapi orang tua kayaknya udah ngeh ya, anaknya mungkin udah berbeda ya. Apalagi kakak dan adik-adik aku ya, yang pasti mereka juga punya sosial media dan ngeliat
serapi-rapinya aku nyimpen sesuatu info gitu ya, pasti mereka udah lihat, cuma nggak berani. Mereka mungkin menunggu aku yang open duluan, gimana aku belum bisa. Tapi tidak ada perlakuan beda ketika lo ketemu sama keluarga masih nerima aja gitu. Kalau keluarga inti nerima, tapi ya yang lain-lain dari pinggir-pinggir suka dengar, suka ada petuah ya, gitu kan ya. Apalagi kita hidup di kampung dengan orang masih tabu ya. Masih tabu, terus ya begitulah, suka mendengar selentingan masih dari keluarga ya. Tapi intinya keluarga inti, orang tua atau kakak adik itu mereka sebenarnya mungkin tahu tapi tidak atau mungkin belum ya, lebih tepatnya belum mengutarakan, atau lebih baik ya udah deh biarin, terserah deh, tau udah gede ini gitu ya, tahu apa yang harus dipilih gitu kan ya. Oke. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan ya, ada rezeki atau enggak mungkin ada keajaiban, tiba-tiba ada yang mau endorse ya sebuah perusahaan gitu ya, bukan perusahaan sih, kayak rumah sakit atau apapun itu tempat untuk, yuk mau nggak lo berubah menjadi cewek seutuhnya dengan dirubah, apa ya istilahnya, dirombak gitu ya, ditambahin atau dikurangin dan lain sebagainya, dirubahlah jadi cewek seutuhnya dari atas sampai bawah, mau nggak sih lo? Jujur, laki gue udah nyuruh. Wow, dia mau biayain nggak? Ya mungkin lah. Iya, mungkin kan kalau nggak. Ya itu dia, jangan asal nyuruh. Jangan asal nyuruh kalau nggak ada duitnya gitu kan. Jangan asal nyuruh kalau nggak support dananya gitu. Ya benar, dana yang nomor satu. Oke. Tapi lu mau berarti dirubah jadi cewek? Sampai saat ini mau. masih setengah-setengah. Setengah-setengah. Oke. Antara mau dan enggak. Berarti lu masih ada sisi di mana, aduh gue takut kalau dirubah. Mungkin takutnya karena apa tuh kalau boleh tahu? Kalau takut keluarga aku nggak nerima. Oke. Kalau maunya? Kalau hati kecil, ya gue cewek. Oke. Tapi masih punya itu. Jadi gimana? Ya itu dia ya. Kalau misalnya lu dikasih tiket buat lahir kembali, nih ini tiket nih buat lo lahir cerita di kayangan atau di mana gitu ya, di alam sana gitu ya, lo akan milih menjadi cewek atau jadi cowok? Cewek lah. Cewek? Kalau bisa memilih. Kalau bisa milih. Oke. Tapi pernah ada nggak sih cewek yang suka sama lo? Ada nggak ya? Ada nggak? Pernah nggak selama hidup lo? Nggak ingat, nggak ada deh kayaknya. Ingat ya? So far semua jadi teman aja gitu ya? Iya, masa cewek sama cewek? Ngaji musim kakaknya. Tapi ya itu dia ya, mungkin aura lo gitu ya, sudah terlampau bersinar gitu ya, sehingga bisa memikat cowok-cowok. Jadi cewek-cewek kelewat gitu ya. Ya tapi namanya udah nggak ada rasa mungkin ya. Sama cewek mah ya. Bener. Ya udahlah, pancaran pesona gue mah hanya untuk cowok gitu ya. tapi lu tipikal orang yang setia berarti ya. Kalau misalnya yang deket-deketin lo, mepet-mepet lo sekarang, lo nggak mau karena gue udah punya pasangan. Iya, selagi nggak ketahuan. Wow, ternyata dia bisa juga tuh dinego ya untuk urusan hatinya. Tapi kan karena dia juga di sana, aku nggak tahu juga dia kayak gimana, kan aku nggak ngeliat sama dia seperti apa. Apalagi seorang yang suka kerjanya kesana kesitu. Kan nggak tahu juga. Kita nggak tahu ya. Yang jelas ketika lo sama gue, lo punya gue punya lo gitu ya. Iya, benar. Itu dia ya. Ya semuanya pilihan guys. Jadi lo jangan judge seseorang dengan karena dia begini, karena dia begitu. Semua udah ada pilihannya. Dan lo sendiri sudah siap bertanggung jawab dengan apa yang lo pilih ya. Nah itu dia. Nah kalau misalnya dikasih kesempatan lo untuk bisa cerita sama orang tua, katakanlah gue orang tua lo, atau gue keluarga lo, atau kakak lo, atau adik lo, di samping lu sekarang ya, bersebelahan di satu ruangan yang cuma ada lu sama gua, lu mau ngomong apa? Ceritanya gua kakak lu gitu. Apa ya? Sampai saat ini aku belum bisa merangkai kata-kata buat mengatakan, belum bisa. Mah, pa, kak, aku ini begini, belum sanggup. Oke. Tiba-tiba gua nanya, kalau nyokap panggil apa? Karena gue punya keponakan, jadi panggilnya Wawa. Wawa, oke. Gue dong, keponakan gue panggilnya Wawa. Oke, Wak, gue mau nanya sama lo bahwa kayaknya ngelihat ada sesuatu yang beda. Lu mau jadi cewek apa jadi cowok? Misalnya nih gue kakak lo nih nanya, atau orang tua lo gitu, gue nanya lu mau jadi cewek apa cowok? Kalau saling keluarga menerima, jujur, yang jadi cewek. Oke. Misalnya, sorry to say,
karena di kampung masih belum bisa nerima kondisi seperti ini, tiba-tiba gue bilang gini, nggak bisa, kamu tuh cowok, lu harus jadi cowok. Apa yang lu lakuin? Nangis. Sampai saat ini cuma bisa Bisa. nangis. Pernah gak sih lu kadang menyesali dengan takdir Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan gue laki-laki tetapi hampir 99% lahir batin gue adalah cewek? Bukannya so agamis juga, gini walaupun kayak gini, aku jebolan pesantren loh. Oke. Pernah mengenyam pendidikan agama ya? Mengerti banget, sebenarnya mengerti banget, tapi di sisi lain aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kapan momen di mana lu merasa bahwa kayaknya Tuhan nggak adil, atau enggak kayak Tuhan tuh begitu berat ngasih cobaan sama lu? Di saat ditinggal kawin Sama pacar? sama pacarku. Oke. Oh, sempat ditinggalin kan? Ya. Oke. Terus lu pernah, kalau misalnya lu lagi sendiri di rumah gitu, lagi banyak masalah, lu sempat berpikir bahwa aduh, ini hidup gue gimana gitu, sempat gitu nggak sih? Ya, selalu seperti itu. Tapi lu nggak nyesel dengan takdir Tuhan yang menentukan lu sekarang ini? Emang mungkin ini udah jalannya aku seperti ini. Ya nggak bisa gimana, cuma bisa menerima dan harus legowo kan dengan apa yang udah ditakdirkan, kalimat takdir gitu kan. Ada nggak kans untuk lu someday mungkin bisa tiba-tiba ya udah karena satu dan lain hal gue bisa berubah? Kalau lihat dari gelagat keluarga ya, kayaknya harus berubah. Harus berubah. Lu siap dalam perubahan itu? Mungkin. Apa yang akan lo lakukan pertama kali ketika keluarga lo menyuruh lo berubah? Gini, udah beberapa kali mama papa ngajak aku ibadah Oke. ke tanah suci. Karena aku tahu di sana hukum tuh benar-benar diliatin. Apa yang kita lakuin di sini kadang bayarannya kontan di sana gitu Iya. ya? Aku yang nolak buat pergi ke sana, jadi karena aku masih pengen kayak gini. Otomatis kalau aku harus pun pergi ke sana ya aku harus berubah segala-galanya. Harus siap segala-galanya. Oke. Apa lo akan memenuhi permintaan orang tua lo yang saat ini alhamdulillahnya masih dikasihkan umur dan kesehatan? Lo akan memenuhi keinginan orang tua itu? Sampai saat ini aku masih menolak. Kalau misalnya besok lusa orang tua bilang lo berubah, tinggalkan orang yang lo cintai, hayo kita berubah balik ke kodratus sebagai seorang laki-laki. Belum bisa. Walaupun itu pesan dari orang tua, papa nggak minta apa-apa, cuma minta ini. Berat banget. Pasti ya. Tapi akan lo lakuin tetap sebagai bukti cinta lo sama orang tua, atau lebih memilih pilihan hati kecil lo? Gue pengen nangis dong. It's okay, manusiawi. Ketika dihadapkan dalam sebuah pilihan, akan sangat berat ketika pilihan di kedua pilihan itu bukan yang terbaik. Artinya gini, ketika dihadapkan sebuah pilihan, milih ini susah, milih ini susah, milih ini berat, milih ini berat, milih ini dampaknya besar, milih ini dampaknya besar. Itu manusiawi ketika kita merasakan hal yang sangat berat dalam hidup kita. Termasuk mungkin pilihan hidup lo ketika nanti harus meninggalkan orang yang udah 5-6 tahun nemenin lo. Orang yang lo sangat cintai gitu. Udah tahu detailnya lo gitu kan. Tapi lo juga harus milih keinginan orang tua untuk berubah. Sebisa mungkin sambil ngasih pengertian. Oke. Ke bawah ini nggak instan. Ya, Perlu waktu. perlu waktu. Oke. Siap ninggalin pesannya? Setahun ini udah mulai jaga jarak karena pekerjaan juga. Ya, lambat laun mau bisa. Karena bisa tuh karena Bisa biasa ya. Nah itu dia termasuk proses untuk misalnya nanti suatu hari orang tua minta lu berubah. Oke, gue akan berubah ngikutin apa kata nyokap bokap, tapi ya dikasih waktu. Artinya berbeda dengan kita balikin telapak tangan bisa dengan mudah begitu aja. Ini prosesnya panjang gitu ya, dan perlu support dari semua pihak ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue ya. Doa apa yang ingin lo panjatkan saat ini sama Tuhan? Sekalipun mungkin kadang kita ngerasa jauh sama Tuhan gitu ya.
dengan kondisi lo saat ini? Doanya setiap berdoa pun doanya selalu yang sama, minta dikasih jalan yang terbaik, petunjuk buat kehidupan aku harus gimana dan bagaimana menjalani. Cuman itu doang. Doanya Ya, kasih petunjuk aja. Apakah aku harus gini, apakah aku harus gimana. Tapi mungkin karena rasanya terlalu besar, doanya belum dikabul. Mungkin. Begitulah. Oke. Oke. Sedikit orang untuk bisa mengetahui bahwa dia atau kita tuh orang yang punya banyak dosa. Selebihnya orang lupa sama dosanya sendiri, jadi ngurusin dosa orang gitu ya. Benar. Termasuk ngejudge seseorang, ini dosa. Dia sendiri nggak tahu kalau apa yang dia lakuin itu juga sedang berbuat dosa gitu kan. Ngejudge orang, yang hina orang itu kan bagian dari dosa menurut gue nih ya. Nah, dia salah satu yang tahu apa yang dia lakuin salah. Atau mungkin, lu merasa ini salah atau nggak sih? Ya, salah lah. Salah lah, oke. Karena nggak sedikit juga yang merasa bahwa ini bukan kesalahan. Salah. Gitu. Lo ngerasa ini salah, berarti Salah. ada momen di mana nanti suatu hari lo akan berubah menjadi baik. Semoga. Seperti yang orang tua pengen, kalau bisa tahu. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan untuk mama papa seandainya beliau ada di sini? Ma, Pa, ini aku dan beginilah aku. Oke. Ya, itu cerita dari seseorang yang punya keistimewaan atau kelebihan. Ya, segala sesuatunya mungkin dari segi perasaan, lahir, batin, dan lain sebagainya. Di sini kita cuma mau ngasih tahu buat teman-teman bahwa kehidupan seperti ini ada. Kehidupan seperti ini dekat dengan lingkungan kita. Jangan pernah menjudge seseorang dengan pilihan hidupnya. Karena setiap orang punya tanggung jawab untuk bisa menjalani hidupnya masing-masing. Pilihan dia, ya tanggung jawab dia gitu ya. Ketika kita memvonis seseorang dengan hujatan, dengan cacian, makian, dan segala macam, ingat bahwa kita juga punya hal yang mungkin bisa jadi lebih buruk daripada orang yang kita judge, kita anggap rendah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa membuka mata kita ya. Toh mereka juga sama-sama makhluk Tuhan, punya cinta, punya kasih sayang, bahkan mereka punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Biasanya nih yang gue tahu, teman-teman seperti beliau ini punya rasa sensitivitas dan juga rasa kepekaan, perhatian yang lebih ketimbang yang lain, ya nggak sih? Yes, benar. Itu dia. Dan ketelitian yang luar biasa yang mungkin nggak banyak orang punya. Terima kasih udah ada di channelnya aku. Sehat selalu, dan apapun pilihan hidupnya, kita semua, nggak cuma kamu, termasuk aku, termasuk Anda, sudah siap dengan pertanggungjawaban masing-masing gitu ya. Sampai ketemu lagi di Aku Mau Tahu Channel. Bye bye.